Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, salam guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ikram Hussein SPD. Saya mahasiswa dan peserta PPG tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Bidang studi Teknik Energi Terbarukan. Nomor induk mahasiswa saya 2438266. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di SMK Negeri 1 Halmahera Timur, yang beralamat di Jalan Pendidikan Halmahera Timur, Desa Swagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Ini adalah identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Video ini merupakan dokumentasi pembelajaran dengan materi sel surya dan prinsip kerja PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar? Baik. Oke, anak-anak sekalian, pada hari ini Pak akan menjelaskan materi PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Untuk itu, sebelum kita masuki materi pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan adik-adik semua berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, duduk kembali anak-anak sekalian. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita pada hari ini, Pak absen dulu. Mungkin ada yang tidak hadir hari ini. Pertama, Muhammad Dirgantara. Hadir. Dervan Matoke. Hadir. Farel Malicang. Hadir. Ferdian Putra Haji Hussein. Hadir. M. Afdal. Hadir. Fazrul Chan. Hadir. Julfikar Fauji. Hadir. Ifdal Haikal. Hadir. Hasanuddin Lakoda. Hadir. Brin. Hadir. Hasbullah Jurubasa. Hadir. Jian Tuhuleding. Hadir. Delon Matoke. Hadir. Fazrul Arifin. Hadir.
Sebelum kita masuk ke materi, kita yel-yel dulu ya. Kalau Pak bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, 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 luar biasa. Bisa ya? Bisa. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, tadi adalah yel-yel untuk membangkitkan semangat kita. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke materi kita, yaitu terkait dengan pembangkit listrik tenaga surya. Materi yang akan kita bahas adalah sel surya atau solar cell. Sebelum Pak masuk ke materinya, Pak ingin mengetahui dulu kepada adik-adik sekalian, apa itu panel surya? Saya Pak. Oke, silakan. Panel surya atau solar panel adalah perangkat yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari penerangan rumah tangga hingga pembangkit listrik tenaga surya skala besar. Oke. Selanjutnya bagaimana cara kerja dari sel surya? Kalian bisa jawab? Oke, silakan. Cahaya matahari menghasilkan arus listrik pada sel surya melalui proses yang disebut efek fotovoltaik. Ya. Ketika foton, partikel cahaya dari matahari mengenai sel surya. Mereka mentransfer energi mereka ke elektron dalam bahan semikonduktor sel surya, biasanya silikon. Elektron-elektron ini kemudian menjadi tereksitasi dan bebas bergerak, menciptakan aliran arus listrik. Oke. Ya, apa saja manfaat dari sel surya? Oke. Panel surya dalam kehidupan sehari-hari memberikan banyak manfaat, termasuk penghemat biaya listrik, sumber energi terbarukan, dan ramah lingkungan. Ya. Panel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga, seperti penerangan, peralatan elektronik, dan bahkan sistem pemanas air. Oke. Indonesia ini sangat luas. Apakah Indonesia membutuhkan energi terbarukan? Oke, Pak Harul, bagaimana? Langsung dijawab ya? Ya, luar biasa. Ya, Indonesia sangat membutuhkan energi terbarukan. Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, namun pemanfaatannya masih rendah. Beralih ke energi terbarukan penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang cadangannya terbatas dan berkontribusi pada perubahan iklim. Pemanfaatan energi terbarukan juga dapat meningkatkan ketahanan energi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Oke. Kita tepuk tangan dulu teman-teman yang telah jawab. Oke, selanjutnya mungkin kita masuk ke pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi kita, mungkin tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan memahami penerapan teknologi pada pembangkit listrik tenaga surya, panel surya, baterai, inverter, proteksi, dan kontrol sistem. Yang kedua adalah memahami pemasangan instalasi pembangkit listrik tenaga surya. Nanti akan kita membahas lebih mendalam terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin selanjutnya mungkin kita membahas pertama, yaitu terkait dengan pengertian sel surya. Sel surya atau solar cell. Sel surya atau solar cell adalah suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek fotovoltaik. Fotovoltaik itu diambil dari bahasa Yunani phos yang artinya cahaya dan taik artinya listrik. Yang dimaksud dengan efek fotovoltaik adalah suatu fenomena di mana munculnya tegangan listrik karena adanya hubungan atau kontak dua elektroda yang dihubungkan dengan sistem padatan atau cairan saat mendapatkan energi cahaya. Oleh karena itu, sel surya atau solar cell sering disebut juga dengan sel fotovoltaik. Efek fotovoltaik ini ditemukan oleh Edwin Henry Becquerel pada tahun 1839. Beliau ini adalah berkebangsaan Prancis.
Arus listrik yang timbul karena adanya energi foton cahaya matahari yang diterimanya berhasil membebaskan elektron-elektron dalam sambungan semikonduktor. Semikonduktor tipe N dengan semikonduktor tipe P untuk mengalir. Sama seperti dioda foto, sel surya atau solar cell ini juga memiliki kaki positif dan kaki negatif. Maksudnya dia memiliki dua kaki positif dengan kaki negatif, yang terhubung ke rangkaian atau perangkat yang memerlukan sumber arus listrik. Itu terkait dengan pengertian. Pada dasarnya sel surya merupakan dioda foto yang memiliki permukaan yang sangat besar. Sebenarnya lihat panel surya toh? Kan dia bentuk segi 4. Dia sangat besar. Permukaan luas sel surya lebih sensitif terhadap cahaya yang masuk dan menghasilkan tegangan dan arus yang lebih kuat dari dioda foto. Pada umumnya contoh sebuah sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor silikon mampu menghasilkan tegangan setinggi 0,5 volt dan arus setinggi 0,1 ampere saat terkena cahaya matahari. Saat ini telah banyak yang mengaplikasikan perangkat sel surya ke berbagai macam penggunaan, mulai dari sumber listrik untuk kalkulator, mainan, pengisi baterai, hingga ke pembangkit listrik dan bahkan sebagai sumber listrik untuk menggerakkan satelit. Oke, yang kedua kita bahas terkait dengan struktur dasar dan simbol sel surya. Yang pertama adalah sel surya atau sel fotovoltaik adalah perangkat yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Struktur dasarnya terdiri dari dua lapisan semikonduktor, yaitu tipe P dan tipe N. Ini bisa kita lihat, ini tipe P dan ini tipe N. Jadi ketika cahaya matahari masuk, ini ada garis merah, cahaya masuk, itu dia membagi. Yang di atas adalah tipe P dan kemudian di bawah adalah tipe N. Dia ada pertemuan persimpangan di dalamnya. Pada lapisan semikonduktor tipe P akan terlepas, maksudnya dia akan melepas. Tipe N akan terlepas dan berpindah ke lapisan tipe P, menghasilkan arus listrik. Simbol sel surya dalam rangkaian listrik biasanya berupa lingkaran dengan tanda panah yang masuk ke dalam. Jadi bisa lihat ini arah tanda panah ke dalam lingkaran melambangkan masuknya energi cahaya. Jadi energi cahaya itu bisa masuk ke dalam sini dan di dalam sini kemudian akan terjadi proses semikonduktor lapisan-lapisan tipe N dan tipe P. Persimpangan PN sel surya adalah area kontak dua jenis semikonduktor. Dua jenis semikonduktor, tipe P dengan lubang kelebihan dan tipe N dengan elektron kelebihan. Jadi yang satu kelebihan positif, yang satu kelebihan elektron. Persimpangan ini penting karena membentuk medan listrik yang memisahkan muatan yang dihasilkan oleh cahaya. Memungkinkan sel surya mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Jadi dari proses ini, energi cahaya matahari masuk, kemudian terjadi pemisahan antara P dengan N, lapisan P dengan lapisan N. Maka hasilnya akan menghasilkan arus listrik. Jadi dari energi matahari kemudian terjadi proses energi listrik. Kemudian prinsip kerja sel surya. Sinar matahari terdiri dari partikel-partikel yang disebut dengan foton. Foton itu seperti, apakah kalian sudah merasakan panas matahari? Ya. Panas api dengan panas matahari itu kan beda. Ya. Panas matahari itu sangat kuat dan dia bisa membakar kulit kita karena disebabkan oleh foton. Foton itu adalah partikel-partikel kecil yang berada di cahaya matahari itu sendiri. Sangat kecil yang disebut dengan foton. Ketika terkena sinar matahari, foton yang merupakan partikel sinar matahari
tersebut menghantam atom semikonduktor. Maksudnya dia menghantam permukaan panel suryanya. Jadi dia menghantam permukaan panel surya, sel surya, sehingga menimbulkan energi yang cukup besar. Kan dia panas itu, kan dia sensitif. Jadi panel surya itu dia permukaannya sangat sensitif untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Elektron yang terpisah yang bermuatan negatif tersebut akan bebas bergerak pada daerah pita konduksi. Dari material semikonduktor, atom yang kehilangan elektron tersebut akan terjadi kekosongan pada struktur kekosongan tersebut. Dinamakan dengan hole atau ruang hampa. Hole itu ruang hampa dengan muatan positif. Daerah semikonduktor dengan elektron bebas ini bersifat negatif dan bertindak sebagai pendonor. Maksudnya dia yang sebagai mendonor energi matahari. Elektron daerah semikonduktor ini disebut dengan semikonduktor tipe N. Sedangkan dengan semikonduktor dengan hole bersifat positif yang bertindak sebagai penerima atau akseptor elektron yang dinamakan dengan semikonduktor tipe P. Jadi tipe N itu dia sebagai pendonor, sedangkan tipe P itu sebagai penerima. Jadi dia N itu dia menerima energi matahari, kemudian tipe N itu dia mendonor energi matahari, kemudian tipe P itu adalah menerima energi matahari. Oke, yang keempat adalah kita bicara tentang komponen yang digunakan dalam PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Di dalam PLTS atau solar cell ada DP alat. Ada di sana panel surya di sana itu. Coba lihat nih. Bisa lihat? Bisa? Ini panel surya, kemudian ini baterai, kemudian ini inverter. Kalau biasa panel surya ini bisa lihat di mana? Di jalan. Di mana lagi? Di atas seng. Di mana lagi? Pelen. Ada juga di atas permukaan laut ya, ada di kapal dan sebagainya. Panel surya atau solar panel adalah perangkat yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Jadi dari ini tadi yang Pak bilang, kalau tipe N itu adalah pendonor dan tipe P itu adalah penerima, seperti ini. Jadi dia yang akan menerima energi matahari, kemudian dia mengubah energi matahari menjadi energi listrik yang terbatas dan dari bahan semikonduktor. Biasanya silikon yang menghasilkan arus listrik. Saat terkena cahaya matahari, energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari penerangan rumah tangga hingga pembangkit listrik tenaga surya. Jadi panel surya ini sangat mudah untuk kita bawa, kita pindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya kita mau pergi ke hutan, nah itu bisa untuk kita gunakan panel surya supaya melakukan penerangan di dalam rumah. Kemudian baterai. Ada yang tahu baterai? Ya. Apa itu baterai? Baterai adalah alat yang menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia yang kemudian dapat berubah kembali menjadi energi listrik untuk menghidupkan berbagai perangkat elektronik. Baterai terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia yang menghasilkan aliran elektron melalui reaksi kimia. Oke. Itu adalah penjelasan dari baterai. Baterai adalah alat yang menyimpan energi listrik. Kalau di panel surya, baterai sering disebut sebagai bank baterai atau bank penyimpan listrik. Jadi nanti kita lihat, baterai dia sebagai penampung daya listrik untuk menjaga supaya ketika terjadi pemadaman, penampungan daya listrik itu kita masih mengharapkan baterai. Jadi baterai sangat penting digunakan di panel surya. Kemudian inverter. Ada yang tahu inverter? Siapa yang tahu inverter? Ya. Inverter adalah sebuah perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengubah arus sehara menjadi arus bolak-balik. Ya. Inverter banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari peralatan bertangga seperti AC. Itu penjelasan dari inverter. Inverter adalah sebuah perangkat elektronik
yang berfungsi untuk mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik. DC itu direct current, arus searah, kemudian AC itu adalah alternatifku current ya, atau arus bolak-balik. Inverter banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari peralatan rumah tangga seperti AC, kemudian kulkas, sistem tenaga surya, dan kendaraan listrik. Fungsi utama inverter adalah memungkinkan penguatan peralatan listrik AC yang bersumber dari daya DC, seperti baterai atau panel surya. Oke, itu inverter ya, penjelasan dari alat inverter. Jadi komponen-komponen di dalam PLTS, ini tiga ini sangat penting, panel surya, baterai, dan inverter. Kemudian yang selanjutnya, komponen yang selanjutnya adalah proteksi listrik, itu adalah sekring. Jadi ketika tiba-tiba terjadi arus pendek, maka proteksi listrik itu penting. Ini MCB ya. Ini MCB satu mata, 2 mata, dan 3 mata. Jadi MCB ini fungsinya adalah memproteksi arus listrik yang masuk. Jadi ketika tiba-tiba terjadi arus pendek, MCB berperan aktif untuk memutuskan terjadinya arus pendek. Jadi MCB fungsinya adalah memproteksi arus listrik. Yang kedua adalah sistem kontrol listrik. Ada yang tahu sistem kontrol listrik? Fajrul? Fajrul bagaimana? Sistem kontrol listrik adalah rangkaian perangkat elektronik dan mekanik yang dirancang untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan aliran listrik dalam suatu sistem. Tujuannya adalah untuk memastikan operasi peralatan atau proses yang terkontrol dan efisien, baik dalam industri maupun rumah tangga. Oke, kita berikan aplaus dulu kepada Fajrul dan Irga. Itu ya penjelasan dari sistem kontrol listrik. Jadi sistem kontrol listrik itu kita tidak tahu berapa jumlah energi matahari yang masuk. Kita cuma tahu, panel surya itu dia panas. Tapi kita tidak tahu, kita tidak bisa mengetahui angka atau energi yang masuk itu berapa. Maka sistem kontrol listrik itu penting untuk mengetahui apa yang disebut sebagai angka atau energi yang masuk. Jadi ketika energi masuk dari matahari masuk ke panel surya, kemudian masuk di inverter, kemudian diproteksi oleh arus listrik, kemudian masuk ke sistem kontrol, dia sudah tahu, oh misalnya 220 volt yang keluar, berarti lampu bisa pakai berapa watt misalnya. Jadi sistem kontrol listrik ini memberitahukan ke kita bahwa sekian daya listrik yang dipakai di dalam satu panel surya. Oke? Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu poin kelima, teknik sistem solar cell. Di dalam teknik sistem solar cell ada dua. Yang pertama sistem off grid dengan sistem on grid. Apa itu sistem off grid? Sistem off grid adalah sistem di mana sistem yang hanya mengutamakan energi listrik dari panel surya menuju baterai. Jadi dia sudah punya energi bantuan. Jadi sistem off grid ini sangat perlu kita gunakan ketika kita berada di tengah hutan misalnya. Atau kita bikin pemukiman di tengah hutan, kita menggunakan panel surya, tidak ada PLN, maka sistem off grid ini sangat penting. Jadi sistem off grid ini harus ada komponen-komponen yang tadi yang Pak bilang. Harus ada inverter, ada baterai, kemudian ada proteksi dan sistem controller. Untuk apa? Ketika di malam hari kita bisa mengetahui berapa daya kita bisa pakai selama kita tidur. Nah, ketika siang hari kita bisa menggunakan itu sebagai penampung daya. Jadi sistem off grid itu adalah sistem panel surya di mana dia lebih mengutamakan atau lebih cadangan energinya lebih cenderung pada persoalan panel surya dan baterai. Dia tidak membutuhkan energi lain. Yang kedua, sistem on grid. Ada yang tahu sistem on grid? Ada yang bisa jawab? Ya, Dirga? Sistem on grid disebut juga grid atau grid interaktif, menggunakan solar panel untuk menghasilkan listrik yang ramah lingkungan dan bebas emisi. Ya. Namanya, rangkaian sistem ini tetap terhubung dengan jaringan PLN dengan
dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi dari panel surya Ya. menghasilkan energi semaksimal mungkin. Oke. Sudah? Oke. Sistem on grid adalah sistem, ini bisa lihat? Ini bisa lihat ini, Ini PLN. Ya. Ini panel Surya. panel surya, ini rumah. Ini veteran. Kemudian ini inverter. Ya, ini inverter, yang ini inverter. Sistem on grid adalah sistem yang mengutamakan energi bantuan dari PLN. Jadi ketika tiba-tiba PLN mati, ini masih bisa menghidupkan Lampu. lampu, itu yang disebut sistem on grid. Beda dengan sistem off grid. Sistem off grid adalah sistem tidak membutuhkan PLN. Jadi ketika kita tidak ada sambungan PLN di sistem panel surya. Nah, kalau di sistem on grid, dua energi. Ketika PLN mati, kita masih membutuhkan panel surya. Jadi panel surya tidak menjadi energi utama, tetapi yang menjadi energi utama adalah PLN atau perusahaan listrik negara. Oke. Selanjutnya adalah kita melihat poin ke-6, pemasangan instalasi pembangkit listrik tenaga surya. Pemasangan instalasi pembangkit listrik tenaga surya, coba adik-adik sekalian lihat. Ini ada panel surya, ada sistem controller, ada inverter, kemudian ada baterai, kemudian ada ini ada MCB, ada stop kontak, kemudian inilah lampu. Dari sistem pemasangan rangkaian instalasi pembangkit listrik tenaga surya harus diperhatikan kabel merah dengan kabel hitam. Keluaran masuk ini negatif, toh? Ini positif. Atau kabel hitam dengan kabel merah, ya. Biasa digunakan, kita menggunakan kabel NYM, kabel satu urat. Jadi ketika dia masuk di inverter, masuk ini positif, negatif masuk, kabel merah ini negatif masuk, positif juga masuk, dia tidak boleh salah. Oke. Masuk, kemudian di inverter menghitung, berapa jumlah energi yang masuk, kemudian dibawa ke baterai sebagai pendaya daya tampungan energi, kemudian di inverter itu sebagai menapis energi yang masuk, kemudian dibawa lagi ke MCB untuk keluar menjadi stop kontak, dan kemudian lampu juga bisa menyala karena ada sistem controller. Jadi kita bisa pakai 14 watt atau 25 watt atau 35 watt bisa menggunakan sistem controller. Oke. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke Pak akan bagi materi, Pak akan bagi kelompok dari ketiga kelompok, dan masing-masing kelompok Pak akan bagi LKPD dan akan diskusikan terkait dengan materi yang telah Pak jelaskan. Bisa ya? Bisa. Mungkin kelompok 1 ini. Kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang, dan kelompok 3 5 orang. 4 orang. Kelompok Jean dengan kelompok 2. Bentuk meja. Jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil materi yang telah Pak sampaikan. Nah, nanti diskusi dengan teman-teman terkait dengan materi yang telah Pak sampaikan, nanti ditulis di LKPD, kemudian nanti tanyakan kelompok 3 menanyakan ke kelompok 1, atau kelompok 1 mempresentasikan hasilnya, kemudian nanti ditanyakan oleh kelompok yang lain. Bisa ya? Ini kelompok 1 punya, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Identifikasi masalah dulu. Identifikasi masalah.
Oke, kelompok 2 bahas terkait dengan on-grid-nya. Kelompok 3 bahas, kelompok 2 bahas off-grid, kelompok 3 bahas on-grid. Nanti kelompok 1 bahas terkait dengan pengertian. Nanti di diskusi, baca cerita dari hasil terkait dengan pembangkit listrik tenaga surya. Apa yang harus didiskusikan? Pengertian sel surya. Jadi di teman-teman kelompok, adik-adik sekalian, kelompok 1 ini bicara tentang pengertian sel surya. Kemudian di sini bicara tentang prinsip kerja dari sel surya atau teknik sistem sel surya, yaitu on grid dengan off grid sama on grid. Jadi nanti kelompok 3 tanyakan pengertian sel surya di kelompok 1. Kelompok 1 tanyakan on grid di kelompok 3. Begitu dengan kelompok 2. Kelompok 2 tanyakan on grid di kelompok 3 tanyakan off grid. Nanti kelompok 2 tanyakan on grid di kelompok 3. Bisa ya? Oke, diskusi sudah. Oke, selanjutnya mungkin kita akan diskusi terkait dengan hasil materi, hasil diskusi di internal kelompok. Zulfikar, ada pertanyaan? Untuk pengertian sel surya ada di kelompok 1. Kalau pengertian off grid ada di kelompok 2, ini on grid. Pertanyakan gimana? Di kelompok 2. Kelompok 2, oke. Kelompok 2. Apa itu pengertian off grid? Oke. Pertanyaan ini ditujukan ke kelompok 2? Kelompok 2. Siapa yang bisa jawab kelompok 2? Pak Harun, oke. Ini. Sistem off-grid adalah kapasitas baterai harus memperhitungkan cadangan jika kondisi cuaca buruk yang berakibat pada produksi energi sinar matahari kurang optimal. Untuk Indonesia, Kementerian ESDM menyarankan masyarakat yang menggunakan sistem ini untuk menggunakan baterai dengan kapasitas cadangan minimal 3 hari sebagai patokan autonomous days. Oke. Sudah? Bagaimana kelompok 3? Jelas? Jelas. Oke. Mau tanyakan kemana? Saya ingin mempertanyakan ke kelompok 3. Kelompok 3, oke. Jelaskan apa yang dimaksud dengan on grid. On grid. Bagaimana kelompok 3? Oke. Sistem on grid disebut juga grid tie atau grid interfix, menggunakan solar panel untuk menghasilkan listrik yang ramah lingkungan dan bebas emisi. Sesuai namanya, rangkaian sistem ini tetap terhubung dengan jaringan PLN dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi dari panel surya untuk menghasilkan energi semaksimal mungkin. Oke. Kita berikan aplaus dulu kelompok 3. Oke, kelompok 2 bagaimana? Mungkin tanyakan ke kelompok 1. Karena kelompok 1 belum jawab. Oke, kelompok 2 bagaimana? Dari kelompok 1 saya ingin memberikan pertanyaan. Iya. Bagaimana prinsip kerja sel surya? Iya. Prinsip kerja sel surya. Oke, bagaimana prinsip kerja sel surya? Irga. Oke. Apa itu prinsip kerja sel surya? Prinsip kerja sel surya, sinar matahari terdiri dari partikel sangat kecil yang disebut dengan foton. Ketika terkena sinar matahari, foton yang merupakan partikel sinar matahari tersebut menghantam atom semikonduktor silikon sel surya sehingga menimbulkan energi yang cukup besar untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Oke. Bagaimana kelompok 2? Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Oke. Itulah hasil diskusi anak-anak sekalian bahwa kita mendiskusikan terkait dengan
materi pada hari ini terkait dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Hanya memberikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, untuk mengetahui sejauh mana kalian punya pengetahuan terkait dengan materi yang telah Pak jelaskan. Mungkin itu saja yang perlu Pak sampaikan. Semoga materi kita pada pagi hari ini bisa adik-adik sekalian bisa menerima dengan baik, kemudian bisa menerapkan itu ke kehidupan kita sehari-hari untuk bagaimana memahami terkait dengan panel surya. Jadi panel surya itu bukan hanya yang kita lihat, kenapa lampu itu bisa menyala karena ada panel suryanya, kemudian proses terjadi panel surya itu bisa kita lihat di prinsip-prinsip kerja dari panel surya. Bisa paham ya? Jadi ada apa itu on grid, ada apa itu off grid. Kalau off grid itu adalah dia tidak membutuhkan energi PLN, tapi kalau on grid dia membutuhkan energi PLN. Kemudian komponen-komponen di dalam panel surya ada baterai, inverter, kemudian apa lagi? Inverter, kemudian proteksi, kemudian semicontroller. Jadi mungkin itu saja yang perlu Pak sampaikan terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik sekalian bisa menerima materi yang Pak sampaikan dan bisa menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mungkin itu yang perlu Pak sampaikan. Pak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.